Halo guys, di video kali ini aku mau bercerita tentang kisah tobatnya Freddy Budiman, sang bos copet dari Surabaya hingga jadi gembong narkoba. Kasus Freddy Budiman, sosok bandar narkoba kelas kakap saat tahun 2016 lalu sempat menggemparkan Indonesia. Hidupnya berakhir di ujung senapan laras panjang milik regu tembak Brimob di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat dini hari 29 Juli 2016. Sebelum maut menjemput, Freddy Budiman bertobat. Freddy menyadari semua dosa-dosanya dan dia mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pria kelahiran Surabaya 19 Juli 1976 yang menjadi bandar narkoba kelas internasional ini telah divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah mengimpor 1.412.476 butir ekstasi dari Tiongkok pada Mei 2012. Di tempat kelahirannya, Freddy dikenal suka berbaur dengan warga dan adalah sosok yang ramah. Contohnya ketika kampung ada kegiatan apapun, baik itu bentuk sosial atau kerja bakti, ia sering ringan tangan dan memberikan bantuan, baik berupa uang ataupun makanan untuk kegiatan di kampung. Kiprah Freddy di dunia kriminal dimulai sejak 1990-an silam. Kala itu, Freddy dikenal sebagai seorang bos copet di Surabaya, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh Ahmadi, pria yang akrab disapa Madi. Itu adalah anak buah Freddy saat masih menjadi copet di Surabaya pada tahun 1990-an. Bisnis ilegal yang dijalankannya terbilang besar. Dari Surabaya, Freddy lantas pindah ke Jakarta. Namun di ibu kota, Freddy tidak lagi mencopet. Dunia kriminal yang digelutinya berganti menjadi bisnis narkotik. Bisnis ilegal yang dijalankannya ini terbilang besar. Pada tahun 2009, kali pertama ditangkap, Freddy kedapatan memiliki 500 gram sabu-sabu. Atas kasus ini, ia divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Penjara tak membuatnya kapok. Setelah bebas, Freddy kembali berulah dalam kejahatan yang sama. Ia ditangkap untuk kedua kalinya karena memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat inek pada tahun 2011. Vonis lebih berat dijatuhkan hakim pada Freddy, yakni 18 tahun. Ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jawa Timur. Penjara tak menghalanginya berbisnis narkotik. Dari balik jeruji besi, Freddy tetap bisa mengendalikan peredaran ekstasi. Bermodalkan telepon genggam, Freddy bisa mengatur peredaran narkotik bahkan hingga lintas batas negara. Aksi Freddy itu diketahui BNN pada tahun 2012 lalu. Kala itu, BNN berhasil mengamankan narkotik jenis ekstasi sebanyak 1,4 juta pil ekstasi. Benda terlarang itu didatangkan Freddy dari Cina. Keterlibatan Freddy juga diketahui dalam jaringan narkotik internasional jalur Belanda Jakarta pada tahun 2013. Polisi membongkar pengiriman 400.000 ekstasi yang ditujukan untuk Freddy saat itu. Ratusan ribu ekstasi itu disebarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Akibat perbuatannya, Freddy diganjar vonis hukuman mati pada 15 Juli 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Walaupun sudah dihukum mati, Freddy tetap berulah. Ia disebut kerap menggelar pesta narkotik dan berkumpul dengan teman wanitanya selama mendekam di Cipinang. Freddy dikenal kerap berhubungan dengan wanita-wanita cantik, bahkan model panas. Tak cuma berpacaran, Freddy pernah terungkap melakukan hubungan intim di dalam penjara di sebuah ruangan khusus. Beberapa nama yang sempat terungkap merupakan penyanyi dan model terkenal di negeri ini. Sebut saja Anggita Sari dan Fanny Rosiane. Terungkapnya kasus ini tak lepas dari pengakuan mantan kekasih Freddy Budiman, yaitu Fanny Rosiane. Gara-gara pengakuan itu pula namanya mulai dikenal publik. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu televisi swasta nasional, Fanny mengungkap fasilitas mewah yang didapatkan bersama Freddy oleh salah satu petugas lapas. Keduanya diberikan ruangan khusus untuk melakukan hubungan terlarang itu. Tak hanya sekedar bercinta, Fanny mengaku juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat masih berada di penjara. Dia mengungkapkan pula nama-nama artis ataupun model lain yang membuat hubungannya dengan Freddy retak. Selain Fanny, model lain yang pernah memiliki hubungan spesial dengan Freddy adalah Anggita Sari. Karena kabar itu, Freddy pun dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 30 Juli 2013. Meski telah diawasi sipir, Freddy ketahuan masih menggerakkan peredaran narkotik. Pada April 2015, ia diduga menjadi otak produksi narkotik jenis baru yang disebut CC4. CC4 menjadi salah satu barang jualan Freddy. Anak buahnya diketahui telah menyulap sebuah pabrik konveksi di Cengkareng, Jakarta Barat hingga menjadi pabrik narkotik berkapasitas tinggi untuk memasok kebutuhan jaringannya.
Petugas kembali memperketat pengamanan Freddy dengan memindahkannya ke tahanan Mabes Polri sejak April hingga Mei 2015. Sempat dipindahkan ke LP Salemba pada Juni 2015. Freddy kemudian ditahan di LP Gunung Sindur Bogor dengan pengamanan yang lebih ketat. Sejak mendekam di LP Gunung Sindur, Freddy terlihat mulai berubah dari tampilan yang dulu ia disebut lebih tampil rapi dan rajin beribadah. Namun perubahan baik Freddy tak menghalangi penuntasan kasus yang ia miliki. Nama Freddy pun santer disebut masuk dalam eksekusi mati terpidana narkotik gelombang kedua pertengahan 2016. Kabar tersebut ternyata tak terbukti. Freddy lolos dari eksekusi tahun lalu karena ia telah mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Saat peninjauan kembali, di pengadilan Freddy membacakan surat pernyataan taubat nasuha. Dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan olehnya, Freddy berharap melalui surat tersebut bisa mengabulkan PK yang diajukannya. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, tanpa ada paksaan dari orang lain, surat pernyataan taubat nasuha saya kepada Allah dan sebagai dasar permohonan pengampunan saya melalui majelis hakim agung, ucapnya. Dalam pernyataannya, Freddy mengaku sudah berhenti menjadi pengedar dan produsen narkoba. Ia mengaku selama ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan sepenuhnya hidup serta matinya kepada Sang Pencipta. Saya berjuang keras serta berusaha betul-betul menjadi manusia baru, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban sebagai muslim dan meninggalkan semua perlakuan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ucapnya. Ia mengemukakan taubat nasuha yang dilakukan selain meminta ampun kepada Sang Pencipta juga berharap bisa melihat masa depan keluarganya secara utuh. Tak hanya itu, Freddy juga mengatakan penyesalannya karena memiliki ambisi besar dalam jaringan narkoba internasional dan juga pengaruh karena kondisi sebagai pemakai selama 20 tahun. Jelasnya lagi, diakuinya selama ini melakukan bisnis barang haram tersebut secara internasional dari negara di belahan Eropa hingga Afrika. Selama ini Freddy mengaku dijadikan bemper jaringan internasional Belanda, Iran, Cina, Taiwan, Malaysia, Pakistan, dan Afrika. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga yang karena perbuatannya dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, ia juga mengaku menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dengan merekrutmen warga untuk terlibat dalam bisnis narkoba. Ternyata banyak orang yang saya rekrut bujuk rayu masa depannya hancur, ujarnya lagi menyesal. Meski begitu, ia mengaku sudah siap menerima konsekuensi dari pernyataan yang disampaikannya di tengah jalannya persidangan. Freddy Budiman siap menerima konsekuensi dari pernyataan ini. Jika saya masih melakukan atau berbuat lagi dalam menjalani sisa pidana mati dalam lembaga pemasyarakatan, saya siap menerima konsekuensinya dengan eksekusi, jelasnya. Setahun berselang, Freddy mendapatkan fakta jika permohonan PK-nya ditolak. Gerasi yang ia ajukan pun dimentahkan. Usai penolakan itu, Freddy kembali ke LP Batu, Nusa Kambangan. Di sana, ia hidup hingga ajal menjemput pada dini hari. 2 hari dilalui Freddy dengan memperbanyak ibadah. Hal itu disampaikan oleh Ustadz Fatih menjelang eksekusi. Sang narapidana itu sanggup hatam Al-Quran sampai 7 kali berturut-turut. Sebelum dieksekusi, Freddy berpesan kepada kuasa hukumnya yaitu Untung Sunario agar saat meninggal nanti dapat dimakamkan di Surabaya. Kota itu dipilih menjadi lokasi peristirahatan terakhir karena ia lahir di ibu kota Jawa Timur itu. Sekitar pukul 9 pagi, warga Surabaya dikejutkan dengan kedatangan 1 unit taksi bandara. Ada beberapa orang yang turun dari taksi tersebut termasuk ibunda Freddy yaitu Hajah Nursia. Ia baru saja datang setelah semalam ikut menemani Freddy menghabiskan waktu terakhirnya sebelum dieksekusi. Freddy adalah anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Nanang Hidayat dan Nursia. Ayahnya keturunan Tionghoa yang merantau ke Surabaya dari Banjarmasin, lantas membuka usaha ekspedisi di kota Pahlawan. Kedua orang tuanya menjadi mualaf sejak anak pertamanya lahir. Di luar semua sepak terjang Freddy Budiman itu, ternyata ia menyandang predikat ayah untuk seorang anak bernama Fikri. Bagi Fikri, Freddy Budiman adalah sosok ayah yang keras dalam mendidik. Ia tidak pernah membentuk Fikri menjadi anak yang manja. Setelah 5 tahun berlalu, anak Freddy Budiman, Fikri Fernanda Budiman pun muncul di hadapan publik untuk menceritakan fakta seputar ayahnya. Meski memorinya bersama Freddy Budiman termasuk sedikit dan singkat, ada beberapa peristiwa yang masih diingat Fikri semasa hidup ayahnya. Melalui channel YouTube Grite Agatha, Fikri menceritakan bagaimana detik-detik terakhirnya bersama sang ayah. Fikri mengaku saat ia kehilangan sosok ayah dan ibu saat usianya baru 9 tahun, tepat pada tahun 2008 lalu. Kini di usia yang 22 tahun, Fikri Fernanda Budiman berani speak up perihal kisahnya selama ini. Awalnya, Fikri mengaku
kalau ia tidak tahu sebenarnya pekerjaan sang ayah dan di mana ia berada. Kali pertama tahu setelah kasusnya besar dan diliput banyak media. Selama lebih kurang 4 tahun, Fikri baru mengetahui keberadaan sang ayah yang ternyata berada di penjara. Menurut pengakuan Fikri, keluarganya sengaja menutupi pekerjaan haram sang ayah lantaran usia Fikri yang masih kecil. Aku baru tahu papa bandar narkoba pada tahun 2013. Aku marah, baru sekarang dikasih tahu. Pas tahu hukumannya seumur hidup dan ancaman hukuman mati jelasnya. Meskipun mengetahui sang ayah dijatuhi hukuman mati, Fikri mencoba menerima apa yang sudah terjadi. Akan tetapi, pria kelahiran tahun 1999 itu merasakan kesedihan yang tak berujung saat mengetahui hukuman sang ayah. Sehari sebelum ayahnya dieksekusi mati, Fikri menyatakan jika Freddy meminta tambahan waktu saat dijenguk. Freddy Budiman meminta izin kepada sipir agar dapat sholat Isya bersama dengan Fikri. Tak bisa lagi menutupi kesedihan. Perasaan Fikri saat sholat Isya terakhir bersama sang ayah sudah tak karuan. Ia mengaku pertemuan terakhirnya dengan sang ayah dipenuhi tangisan dan pelukan. Tanpa ragu, Freddy bahkan memberikan ciuman untuk anak laki-lakinya ini. Penuh haru, pertemuan terakhir keduanya juga diisi dengan pesan-pesan penyemangat. Papa pegang pipi aku dua-duanya, dia bilang, "Papa pergi ya, tolong jaga adik-adik. Kamu bisa jadi orang sukses karena papa tahu kamu adalah orang yang kuat. Waktu sudah habis, benar-benar nggak bisa lagi ngulur waktu," kata Fikri. Freddy dengan jantan mengakui kesalahannya selama dia hidup kepada anaknya. Freddy juga mewanti-wanti anaknya agar tidak mengikuti jejaknya. Dari 3 istri Freddy Budiman sendiri didapati masing-masing 1 orang anak.